Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Pada hari ini saya akan membawakan atau menjelaskan e-business dan e-commerce. Tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan e-commerce, ruang lingkup, manfaat, keterbatasan, dan berbagai jenisnya. Memahami dasar-dasar cara kerja, lelang online dan barter online, menjelaskan berbagai aplikasi utama e-commerce B2C, termasuk industri jasa, serta berbagai isu yang dihadapi oleh e-tailer. Kemudian yang keempat, membahas peran penting berbagai aktivitas iklan online. Yang kelima, menjelaskan aplikasi B2B. Yang keenam, menjelaskan e-commerce intrabisnis dan B2E. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan aktivitas e-government dan e-commerce C2C. Yang kedelapan, menjelaskan layanan pendukung e-commerce, terutama untuk pembayaran dan logistik. Yang kesembilan, membahas etika dan hukum yang berkaitan dengan e-commerce. Nah, pada kali ini saya akan membawakan studi kasus, yaitu ada masalah bisnis yang terjadi di perusahaan High Life Corporation yang berada di Taiwan. Ya, sebenarnya di sini pada mulanya itu, ya, perusahaan High Life Corporation ini adalah perusahaan atau toko, ya, toko yang di sini dikatakan toko yang dalam usahanya adalah mengkonsinyasi usaha dari barang-barang atau produk-produk yang dititipkan oleh berbagai kalangan usaha. Ya. Oke. Namun demikian, di sini pada waktu itu masih dalam kondisi manual dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan yang ada di perusahaan tersebut masih menggunakan konvensional. Artinya untuk menghitung barang atau katakanlah inventory barang atau stok barang itu masih menggunakan versi manual, ya. Jadi permasalahan ini timbul dari sisi pelayanan kurang cepat, kemudian dari sisi inventory juga tidak bisa diketahui secara cepat, ya. Itu permasalahan bisnis yang ada di High Life Corporation. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya High Life Corporation ini mempunyai 3.000 produk kurang lebih, ya. Ini lokasinya berada di Taiwan. Nah, kemudian bagaimana cara mencari solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang secara konvensional. Nah, tahap pertama pihak manajemen memperkenalkan paket PC atau peralatan genggam dari HP yang memungkinkan karyawan memasukkan perhitungan persediaan secara langsung ke dalam bentuk elektronik. Kemudian, tahap yang kedua, para karyawan dapat memindai barcode produk yang kemudian memasukkan kuantitas yang dilihat di racks. Nah, sebenarnya di era sekarang ini juga sudah banyak dipakai oleh beberapa perusahaan perusahaan berbagai supermarket atau mall, ya. Ini sudah menggunakan peralatan-peralatan yang digunakan oleh High Life Corporation, ya, dengan menggunakan PC atau peralatan genggam yang dari HP, ya, untuk inventory produknya. Oke. Nah, hasilnya di sini dapat dikatakan mengagumkan, ya.
Perhitungan persediaan telah berkurang dari 21 jam menjadi kurang dari 4 jam untuk setiap kali perhitungannya. Kemudian skalanya menurun 90%, penyerahan pesanan menjadi sederhana dan cepat. Pekerjaan administratif secara manual ditiadakan. Kemudian perhitungan persediaan yang lebih cepat atas perubahan menghasilkan tingkat persediaan yang lebih rendah dan waktu respon yang lebih cepat atas perubahan suatu permintaan. Nah, apa yang bisa diambil hikmahnya dari kasus eh, yang terjadi di perusahaan High Life ya. Nah, dari hasilnya dapat kita simpulkan di sini, sistem informasi akan baik jika datanya baik. Ketika data tidak akurat dan atau tertunda, keputusan yang mengagumkan data tersebut bukanlah yang terbaik seperti dalam sistem yang lama, High Life yang menyebabkan tingginya persediaan dan rendahnya kepuasan pelanggan. Nah, sistem e-commerce yang dijelaskan dalam kasus ini menggambarkan aplikasi intrabisnis e-commerce yang melibatkan karyawan hingga disebut e-commerce bisnis kekaryawanan atau bisnis employee. Kemudian kita kenalkan di sini gambaran umum e-bisnis dan e-commerce. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan e-commerce? Nah, e-commerce di sini sebenarnya proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer, yaitu internet. Apa sih sebenarnya juga yang dimaksud dengan e-bisnis? E-bisnis di sini definisinya adalah lebih luas, meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa dan juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, pelaksanaan e-learning dan pelaksanaan transaksi elektronik dalam perusahaan. Nah, cara-cara baru dan inovatif untuk menggunakan internet, komputer, dan teknologi komunikasi untuk berhubungan dengan pemasok dan melayani pelanggan secara lebih baik. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka, tetapi pelanggan di seluruh dunia bisa berkunjung ke toko tersebut baik siang atau malam dan berharap menerima perhatian secara pribadi. Pelanggan dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari berbagai toko dalam berbagai variasi merek yang secara lengkap dengan spesifikasi harga, cara pembayaran, cara pengiriman, bahkan beberapa toko juga memberikan fasilitas pelayanan track and trace yang memungkinkan konsumen untuk melacak tahap pengiriman barang yang dipesannya. Jadi di sini konsumen pun bisa melacak produk-produknya sudah sampai di mana. Nah, inilah kemudahannya menggunakan e-commerce. Kemudian pelanggan memberikan umpan balik kepada perusahaan dan perusahaan memperoleh peluang untuk belajar dan membuat penyesuaian. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk yang berikutnya akan kita sambung kembali, ya, dikarenakan waktu sudah habis. Nanti akan disambung kembali minggu depan. Harapan saya semoga informasi pertama itu dari kasus-kasus kejadian itu atau kasus tentang e-commerce itu bisa menjadi pemikiran atau menjadi pengetahuan untuk para mahasiswa semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.